Assalamualaikum. Masya Allah. Lanjut ke part 2. Kak, jadi aku mau nanya nih ya kan. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Alif, kenalan siang nih ngefans kayaknya. Kalian kangen sama aku kan? Kakak tuh kan sempat dibully masalah berat badan dan yang lainnya kan gitu. Ya, tapi kan ternyata kakak itu punya sesuatu kenapa tiba-tiba penampilan itu beda gitu kan. Maksudnya boleh nggak sih diceritain? Mungkin kan banyak juga yang belum tahu gitu. Walaupun apapun itu menurut aku ya kadang-kadang orang tuh kan memang suka aja ngebully orang gitu kan. Memang ada sebagian orang tuh hobinya menabung, bercocok tanam. Ada memang sebagian orang hobinya membuli gitu. Karena itu bikin mereka happy dan merasa kayak oh iya ternyata gue mendapatkan sebuah kesenangan di bidang itu. Dan mungkin keahliannya salah satunya itu membuli. Mereka nggak punya keahlian lain selain membuli jadi jago. Oke. Ini kayaknya udah terlampiaskan? Iya. Udah ya. Udah. Tapi masih kesel. Nggak, tapi kalau bisa gue lihat dari dulu badannya emang dari dulu kayak gini. Sekarang. Kalau kemarin tuh Lebih jauh lebih kurus daripada dia. Oh, lebih kurus lagi? Iya. Jadi Nggak, waktu main sinetron. Oh, main sinetron. Sinetron emang segini-segini kan badannya kan? Iya, sinetron segini. Iya kan? Nggak, tapi pas yang dibully Pas kemarin itu tuh sempat sempat kurus banget. Kurus banget, turun 13-14 kilo. Terus kupikir karena waktu itu sepedahan. Gitu. Terus nggak nyadar tuh mereka bilang, kok Indra kurusan? Seneng dong dibilang kurusan, sepedaan berarti berhasil dong sepedahannya gitu kan. Lama-lama kok badan gemeteran. Terus udah gitu juga kalau ketemu orang, kalau di sini nih lagi ngobrol sama teman-teman tiba-tiba ada yang ngajak foto. Dra, minta foto dong. Lah kok gue yang Parno. Aduh, dia ajak foto gue lagi. Aduh, dia deket gue lagi. Dia pegang badan gue. Gemeteran tuh langsung. Itu waktu masa Covid apa enggak? Makanya takut. Kemarin. Oh, kemarin. Bukan karena Covid-nya gitu. Karena tiba-tiba aja punya perasaan kayak begitu. Terus diajak waktu itu ngundang food blogger ke sini. Mereka syuting, Bang Indra ikut syuting dong. Boleh. Syuting lah di situ, adegan bikin kopi, ya kan. Terus tiba-tiba, oh ini begini nih, kok tremor gitu, kok Parkinson. Gue bilang, stop dulu, kita syutingnya stop dulu. Tanyalah sama Ika asisten, Kak kenapa ya gue Boski grogi, dia kan manggil gue Boski. Oh, bukan bosku ya? Bukan bosnya. Itu sebelum ada bosku, ada Boski dulu. Cuman memang Boskinya nggak terkenal. Iya. Ini merendah sekarang ya? Agak merendah sedikit. Nanti untuk lagi. Terus dia bilang katanya, iya Boski grogi. Iya, tapi maksudnya nggak make sense kita grogi itu kenapa gitu. Pasti harus ada alasannya. Apakah kita merasa nggak nyaman dengan orangnya, atau merasa terintimidasi dengan orangnya, atau ada hal-hal yang kita ngerti gitu. Kenapa kita takut, kenapa kita marah, kan pasti kita ngerti kan. Betul. Gitu. Sampai itu kejadian terus-terusan, dan setiap kali di rumah itu kayak misalkan, ini bukannya sombong ya, mau jalan ke wudhu kan gitu. di rumah wudhu, ambil wudhu ke sejadah itu kan cuma paling berapa langkah, tapi kok capek banget ya gitu. Kayak ngos-ngosan gitu. Enggak, berapa langkah emang? 2000 kali? Enggak, itu soalnya masjidnya jauh kalau 2000 ya. Ngos-ngosan begitu, kalau tidur jantung gue duduk. Walaupun itu di saat kita lagi santai mau tidur kan pasti badan kita tuh memang benar-benar lagi santai, lagi relax gitu. Terus rambut rontok. Kau pikir masalah kerontokan biasa. Setiap orang juga pasti pernah mengalami yang namanya kerontokan kan? Bisa ke Turki juga kan? Iya, betul. Iya kan? Iya, tanam. Ada satu frekuensi. Satu umuran ya. Jadi coklat. Udah gitu tiba-tiba badan tuh makin kurus walaupun makan banyak banget. Nah gue seneng dong, karena itu memang doa gue dari zaman dulu. Karena lihat kakak ipar begitu, makan sebanyak apapun badan segitu aja. Gue pengen banget dalam hati kan begitu. Oh ini kesampaian, alhamdulillah, berkat sepedaan, gue pikir begitu kan. Lama-lama kok nggak wajar, ini kok makin parno, makin gelisah, makin emosi, makin nggak stabil gitu. Terus akhirnya
gini juga kalau mau selfie kan biasa kita, Iya. ya kan? Mau masih muda kita banyakin selfie kan, gitu. Kok nggak bisa pegang handphone, dia begini terus, Gemeteran. goyang terus, akhirnya blur terus semua fotonya. Syuting lah di stasiun TV di, ya satu stasiun TV. Tiba-tiba itu kan harus pakai face shield, ya kan? Badan gemeteran dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, face shield nggak bisa disembunyiin dong, geter dong. Iya. Allahu Akbar. Gue bilang, ini kenapa gue kayak begini ya, kok mungkin, gue kayaknya jangan-jangan OCD atau apa segala macam. Akhirnya udah dari situ, pergilah ke dokter, ke psikolog dulu. Pergilah ke dokter saraf waktu itu, karena takutnya Parkinson kan. Bilang nggak lucu nih, umur masih 17 begini, Parkinson kan. 16,5. 17 jalan. Iya. Searching dulu lah. Akhirnya kata dokternya, coba gini tangannya. Dia bilang, enggak, kamu bukannya Parkinson kayaknya. Coba cek ke laboratorium, ini ceknya. Kayaknya kamu tiroid. Memikir tiroid itu apaan gitu. Dicek lah, dan ternyata betul hasilnya tiroid. Alhamdulillah ternyata dapat jawaban kan. Gue pikir kan agak yang aneh-aneh udah ada mikirin, gangguan kan? di sini nih, di saraf kepala ya. Dan ternyata memang tiroid gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah. Jadi kita tahu Itu obatannya kenapa? kemana. Gara-gara tiroid itu kenapa sih? Gara-gara ada efek sepeda terlalu over ini? Enggak, bukan. Banyak dibilang, kata dokter itu banyak faktor, pola makan, pola hidup, apa segala macam. Tapi yang mempengaruhi adalah pola pikiran gitu. Terus gue balik lagi flashback ya. Flashback kali. Iya. Apa yang membuat gue tahun-tahun belakangan ini emosi menjadi tidak stabil. Oh iya, gue kan kehilangan nyokap, dan memang selama 1 tahun itu kan sedih berkepanjangan gitu. Dan itu perasaan yang gue nggak bisa hindarkan gitu. Walaupun kita tahu bahwa jangan menangis pada saat orang yang kita sayang itu meninggal dunia, tapi manusiawi gitu. Iya. Manusiawi. Pergi pada saat kita lagi berusaha untuk yakin, enggak, Allah akan memberikan kesembuhan buat beliau, karena beliau cuma jatuh doang kok. Gitu. Begitu beliau nggak ada tuh kayak, enggak. Gue masih banyak hal yang gue pengen lakukan sama nyokap. Masih banyak di otak gue tuh, gue tuh pengen lakuin ini segala macam. Tiba-tiba nyokap nggak ada. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kan gue selalu ada nyokap. Mau pergi kemanapun pasti ngetok kamarnya nyokap dulu. Mah, doain ya aku mau pergi, walaupun cuma pergi ke sini misalkan gitu. Jadi itulah kehilangan yang terlalu dalam. Terlalu apa ya? Ya kayak gue tuh lagi mencoba, ada perasaan gini, ya Allah, gue tuh lagi mencoba untuk belajar yakin. Karena gue selama ini gue merasa menjadi orang yang selalu setengah-setengah, ngerjain sesuatu setengah-setengah, maupun keyakinan terhadap diri gue terhadap sesuatu itu selalu setengah-setengah. Gue tuh lagi belajar untuk full loh. Total gitu, untuk yakin Allah akan memberikan kesembuhan, yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kenapa lagi Allah proses memberikan itu ini? ya? Kenapa Allah memberikan ini? Tapi ternyata ya, setelah gue pikir lagi, doa gue, Allah memberikan yang terbaik. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin kita juga nggak tahu. Mama waktu itu almarhumah, doanya apa kita nggak pernah tahu. Betul. Mungkin itulah jawaban dari doa-doa beliau yang ya kita sebagai manusia pengennya terbaik ya, sesuai dengan kita, tapi kan bukan itu yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi ya itulah gitu. Terlalu berkepanjangan berkesedihannya. Gitu. Ya, kadang kita berpikir ini yang terbaik menurut kita, tapi menurut Allah itu bukan gitu kan. Gitu. Kadang juga menurut Allah itu bukan kadang, tapi menurut Allah itu itu yang terbaik, tapi kadang kita berpikirnya kok kayak gini ya. Ya karena kita mau yang terbaik menurut kita. Karena kita berpikir. Gitu. Bro, lo sama nyokap sedekat apa? Deket banget. Dekat banget ya. Gue tuh kan jarang bergaul dengan teman-teman artis gitu. Jarang bergaul kemana-mana tuh dengan siapa, pasti sama keluarga, sama ponakan. Masya Allah. Jadi kalau kemana-mana pasti ada nyokap, ada ponakan, ada kakak, ada adik gitu. Jadi ya deket banget. Ya. Emang dari dulu gitu ya? Dari zaman dulu, momen kalau puasa itu gue tuh jarang tidur sebelum membangunkan nyokap untuk sahur. Jadi kita selalu ke bawah bareng-bareng berdua, walaupun ada kakak yang perempuan, ada adik juga di situ, tapi kan mereka sibuk ngurusin anak-anaknya. Karena tinggal bareng ya? Tinggal bareng, oke. Masak gitu. Terus juga apa ya? Gue kalau pergi dari manapun pasti nyokap langsung turun ke bawah karena lantainya kamar di lantai atas, turun ke bawah. Udah makan belum? Beliau suka sibuk gitu. Jadi banyak momen-momen yang
ya gimana ya, kayak kehilangan seseorang yang selalu kayak tiap hari itu pasti ada yang berhubungan dengan nyokap pasti gitu ya. Gitu. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi pasti ada beliau gitu. Lo masa kecil lo sama nyokap memang bener-bener dulu tinggal di mana sih, Bro? Gue di Amerika. Gue udah tahu dia macam gitu. Biar nggak terlalu sedih ya Dede ya. Dede belum menangis. Gitu. Gue kira kamu menanya, kok gitu. Enggak, di mana serius? Di Tasikmalaya. Di Tasik. Katanya Garut. Garut? Agak kotaan Tasik. Oh, agak kota ya. Oh, kita kirain Garut memang lebih dekat jaraknya dari Jakarta, tapi lebih kota Tasikmalaya. Masa sih? Iya. Adik gue tinggal di Garut. Ini faktor karena memang nyokap sering berkomunikasi sama lo dari kecil, atau apa-apa lo curhat sama nyokap atau? Gue tuh nggak pernah curhat sama siapapun, termasuk sama orang tua. Oh, nggak pernah? Gue tuh tipikal orang yang kalau punya masalah, biarlah gue menyelesaikannya sendiri gitu. Oh gitu. Gue tergolong orang yang introvert ya, kayak gitu. Oh, introvert. Ya, jadi semua gue pendam, gue pengennya mereka taunya gue happy aja. Gitu, nggak pernah dari dulu tuh? Dari dulu gue. Sampai sekarang pun gue nggak pernah yang namanya curhat-curhat tuh. Buat gue useless. Oh, gitu. Ini gitu. Kalau misalnya orang di ini tauhid lo, masya Allah nih. Gitu. Jadi lo curhatnya sama Allah ya. Buat gue ya apa ya? Lo berarti keluh kesahnya langsung. Ya kalau tahu apa yang ada dalam hati gue, gitu. Dan gue yakin bahwa segala permasalahan juga pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Walaupun memang kadang-kadang kita perlu untuk ngobrol sama seseorang, oh gue begini-begini, tapi gue udah kebiasaan begitu sih ya. Dari dulu Dari dulu ya, gitu. Gue baru belajar bisa ngomong juga baru-baru kemarin-kemarin kayaknya gitu. Baru belajar bisa ngomong. untuk mencurahkan apa yang gue rasakan gitu. Biasanya itu mendem sendiri. Ya, mendem sendiri gitu. Dan kalaupun gue mau ngobrol sama orang tuh paling cuman headline-nya doang, nggak pernah terlalu mendalam, nggak detail ya, nggak terlalu detail gitu. Tapi headline itu yang jadi berita besar biasanya. Jadi sama nyokap, sama bokap tuh nggak pernah yang namanya curhat, bercanda iya gitu. Oh, sama nyokap selalu bercanda. Karena kita orang Sunda pasti apapun bercanda, susah senang pasti kita akan bercanda, apapun kita bisa membuat itu menjadi sebuah guyonan dan candaan. Insya Allah. Nyokap tuh orangnya periang, kalau lagi masak tuh pasti nyanyi persis Dewi Persik. Serius? Apapun dinyanyiin, dan itu lucu, dan itu yang bikin kita gitu ya, rame jadi di rumah ya, rame lucu gitu. Jadi ya, masya Allah. Dan nyokap tuh bukan tipikal orang yang suka beliin mama ini dong, gak pernah beliau tuh, nggak pernah minta apapun ya. Jadi makanya saya kehilangan beliau tuh kayak kehilangan yang cinta pertama. Kalau buat seorang anak laki-laki dan ibu ada cinta pertama. Saya baru ngerasain namanya patah hati itu begitu. Saya putus dengan si A si B, buat saya nggak ada masalah. Saya malah happy gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga ya, kita sama orang tua ya pasti rasa bohong. Nggak bisa dibohong. Nggak apa ya namanya, bohong kalau misalnya kita bilang nggak kangen ketika jangankan ya kalau yang udah meninggal ya, Ji ya, tapi ada beberapa juga yang jauh aja ngerasa gimana gitu. Kayak aku jauh mama. Mamanya Shiren kan sekarang tinggal di Belanda. Wah. Ini beneran ya, bukan di Amerika ya? Di Belanda ini. Jadi kayak mau ketemunya susah gitu. Jadi kayak kalau misalnya ngomong tuh suka kayak aduh kangen ya tinggal bareng gitu. Iya. Ya syukur alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk masih bersama-sama. Betul. Gitu. Yang paling menyesalkan adalah ketika kita sadar kita akan kangen dengan seseorang itu dan kita nggak akan bisa lagi nyentuh tangannya. Nah itu ya. Lagi matanya. Aduh, sedih. Jangan gitu lah kalau ngomongin orang tua. Iya, ngomong orang tua ya. Kamu nanya. Ini untuk biasa, kalau cowok gitu. Dibongkar bercanda ya. Gitu. Tapi ini pesan sih. Maksudnya kayak gini ya. Dulu namanya orang tua mah pasti ada aja lah, kita pernah diomelin apa gitu. Wajar aku tuh gak ada skenario lah gini-gini lah. Cuman kita tuh baru ngerasain, terutama aku baru ngerasain gimana capeknya jadi ibu ketika pas udah jadi ibu. Jadi kayak dulu tuh kayak kenapa ya mama marah-marah, kenapa ya mama tuh ngelarang A, B, C, D, E gitu. Kan karena mamaku kan agak. Dia kadang-kadang kalau inget nyokap tiba-tiba nangis iya, gitu. Pasti. Jadi kayak terutama pada kondisi tertentu ya sayang ya. Kayak misalnya kamu lagi sakit, bilang aku jadi inget mama nih karena mama kalau sakit mama gini gitu. Jadi melo banget jadinya gitu. Minum dulu kopi ya. Oh sama ya? nah jauh.
Oh, Shiren, iya apalagi di Belanda mamanya tuh, jadi Shirennya inget banget sama mamanya ketika dia, ya kondisi-kondisi Iya, ini ya Allah ya Karim. Tapi ya, gue tuh kan nonton sinetron yang kalau orang tuh kalau kehilangan seseorang tuh apa yang nangis begini, dari diri ke duduk udah nggak gitu deh kalau nangis. Tapi sejak gue kehilangan nyokap dan gue ngelakuin itu gitu secara nggak sadar karena badan gue lemas gitu. Itu setelah gue pergi dari kita habis nguburin pemakaman, pulang ke rumah, kan gue merasa harus strong dong depan adik, depan kakak gitu. Lagi pula laki satu-satunya di keluarga sekarang. Pas nyampe di kamar mandi itu baru tuh gue ngerasa sadar bahwa oh iya, gue udah nggak bisa lagi ketemu sama nyokap, nggak bisa lagi ngetok pintu kamarnya, nggak bisa lagi minta doa. Udah lepasin. Enggak soalnya gue udah dalam fase udah nggak mau nangis kayak dulu gitu karena pasti nyokap juga pengennya kita lebih bahagia, lebih menjadi manusia yang selama ini dia pengen dan itu doa-doa baiknya ya. Syukur alhamdulillah sejak kepergian nyokap, kalau gue tidak bisa lagi menyentuh tangannya, ngeliat lagi wajahnya, dengar lagi suaranya, tapi setidaknya gue bisa mendoakan dia untuk mencoba untuk memastikan dia akan baik-baik aja dengan berdoa setiap hari. Gue nggak tahu Yasin. Sampai sekarang gue hafal Yasin. Masya Allah. Karena secapek apapun buat gue kayak ngasih doa itu kayak kita memberikan makan. Jangan sampai orang tua kita kelaparan di sana gitu. Mereka nggak butuh lagi materi, mereka nggak butuh lagi perhatian kita, cuma butuh doa-doa kita. Betul. Gitu. Jadi ya secapek apapun Yasinan terus Yasinan. Kata orang lu soleh apa? Bukan soleh, gue soalnya doain emak gue. Gitu. Tapi tanpa sadar itu malah mengupgrade diri lo sendiri juga jadinya. Iya nggak sih? Iya kan? Kan tadi tujuannya untuk nyokap. Akhirnya kok bisa jadi hafal gitu kan? Iya. Kan ya itu Masya Allah. Makanya menurut kita nggak baik, tapi baik menurut Allah kan? Iya, jadi ada hikmahnya gitu. Hikmahnya. Mungkin ini juga doa emak waktu beliau masih ada, bahwa gue pengen lihat anak gue ngaji gitu ya. Kalau ditanya, masih ingat nggak ngaji? Masih. Udah sholat? Udah pada belum gitu kan. Kalau sekarang malah ingat nyokap jadi ini ya. Menjadi sebuah kekuatan untuk berdoa. Masya Allah. Gitu. Bahwa rasa cinta ini, rasa sayang ini buat orang tua, gue alihkan ke berdoa itu tadi. Bahwa itu menjadi sebuah keharusan. Gitu. Buat gue untuk mendoakan, memastikan mereka mudah-mudahan dengan doa anak-anaknya, kehilapan beliau pada saat beliau masih ada diampuni. Iya. Kan ada cerita waktu itu kita dengar dari Ustaz sayang ya. Jadi ada orang tua, dia bingung. Kan kejauhan nggak ini duduknya nggak ya? Lumayan kayak musuh dikit. Aku mau nangis lagi soalnya. Di pojokan gitu. Ya Allah ya Karim. Aku sedih. Aku jadi gimana ketahusannya. Tapi laki tuh begitu ya? Ada. Kalau orang tua udah susah. Waktu kan kalau mamanya Kak Wisnu kan stroke kan Kak. Dari lo mau bikin gue nangis ini. Nggak apa-apa, kita nangis berjamaah. Dia bukan tipe yang bisa nangis di depan kita kan gitu kan. Itu tuh momen yang menurut aku kayak kok nggak tega jadinya. Soalnya kan mama tuh waktu itu pernah bener-bener ini banget, hilang gitu. Jadi kena stroke yang kedua kalinya gitu. Terus bener-bener udah aku udah mikirnya udah enggak gitu kan. Terus pas dibawa ke rumah sakit, masuk ICU, nah dia tough aja gitu kan. Mungkin karena aku mungkin karena stroke-nya udah lama, jadi Kak Wisnu udah biasa. Malah aku yang namanya perempuan kan lebih gampang nangis gitu ya. Tapi kayak waktu itu aku pernah lihat dia duduk, mana ada meluk lagi nyabarin, gue udah nangis berdua sama Adam kayak aduh ya Allah, ya kan. Coklat nih. Ini tisu enak nih kalau digulain kayaknya nih. Udah kalau urusan orang tua susah. Ya gitu ya. Maksudnya tadi yang doa yang tadi itu benar banget ya. bilang juga soal doakan orang tua. Jadi waktu kita dengar dari Ustadz yang ada orang tua yang bingung kok derajat dia itu jadi naik gitu loh. Nah salah satu terus diberitahukan kepada orang tua ini bahwa ini adalah karena istighfarnya anakmu kepadamu gitu loh. Artinya
anaknya ini minta ampun terus untuk orang tuanya, jadi beristighfar terus untuk orang tuanya gitu. Jadi derajat orang tuanya ini jadi naik di akhirat gitu. Jadi memang salah satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua adalah bagaimana kita tidak putus untuk berhenti berdoa kepada orang tua kita untuk orang tua kita. Karena lu juga pasti tahu ya bro ya, maksudnya ada 3 amalan, semua amalan itu terputus ketika orang meninggal. Kecuali kan 3 hal, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Kan doa anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Artinya kita terus doakan orang tua kita, dan itu pahala untuk kita juga gitu loh. Dan ya otomatis lah, namanya orang tua ya, mau gimana pun, karena gue ngerasain ketika gue jadi orang tua gitu loh. Ketika gue mikir, aku belum, aku nangis lagi. Ini permasalahannya lagi ya. Double ya Pak? Aku boleh nangis lagi nggak? Boleh. Aku nanya nih. Kamu nanya? Ya Allah ya Karim. Tapi bener loh, kayak misalnya kayak ini hal yang simpel. Gue kadang-kadang mikir kayak misal bokap. Bokap kan ngantor. Terus gue mikir, nyokap tuh didik gue tuh memang keras banget. Nyokap disiplin segala macem gitu kan. Tapi di satu titik gue ngeliat, tapi yang deket sama gue, kalau ini kan nyokap nih, bokap juga deket kalau misalnya lagi liburan. Cuman kok bokap kerja terus ya segala macem gitu ya. Jarang sama gue waktunya, lebih banyak sama teman-temannya. Walaupun gue pikir itu adalah kerjaannya gitu ya. Nah, gue ngerasain ketika gue jadi bapak gitu loh. Ketika gue jadi bapak, gue di dalam kerjanya gue ingat anak gue gitu loh. Gue langsung flashback, pasti bokap gue juga kan bakal kayak, bokap gue dulu kayak gini juga pasti posisinya. Cuma cari nafkah kan memang kewajiban kita sebagai orang tua gitu loh. Nah itu yang bikin gue kayak, ya Allah berarti baru ngerasain benar-benar nih gue ketika gue jadi orang tua gitu loh. Dulu gue cukup ini, maksudnya orang tua gue sayang, tapi gue kadang-kadang kayak ada jarak ya, nggak seperti dekat sama nyokap gitu. Enggak, gue dekatnya sama bokap. Sama bokap? Sama bokap dekat banget juga, nyokap juga dekat gitu kan. Cuman di satu sisi gue kayak mikir, orang tua gue kayak gini ya, orang tua gue ada kayak gininya ya, kenapa ya gitu. Gue baru rasain ketika jadi orang tua gitu. Pantesan ya, gue dulu kan bahasanya ya waktu kecil, itu bandel banget gitu loh. Jadi gue mikirnya, pantesannya nyokap gue didik gue jadi biar disiplin keras gitu kan. Dalam hal positif tentunya. Bokap gue yang santai banget orangnya gitu kan. Jadi ada 2 karakter di dalam rumah yang mendidik gue, yang satu santai banget, yang satu keras banget. Nah makanya baru ngerasain, dan artinya makanya gue bilang gue makin mencintai orang tua gue, jujur ya, itu ketika punya anak-anak malah. Gue ngerasain. Karena kita sadar sekarang, oh ternyata ini begini karena ini begini. Memang itu takes time ya, kita nggak bisa paham itu pada saat kita masih muda. Syukur kalau kita masih muda paham dengan apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang ya begitu udah tua kita baru sadar, oh itu yang perasaan kayak boleh dibilang bersalah mungkin ya itu. Kenapa dulu tuh ngebangkang? Kenapa dulu tuh kayak gitu. Seolah-olah menyalahkan orang tua terlalu begini karena itulah saking cintanya mereka sama kita, biar kita melarang baik-baik aja. Jam 6 sore anak-anak di luar masih main, gue udah diginiin sama nyokap nggak boleh keluar. Kan kesel gue gitu kayak gitu kan. Ada banyak hal-hal yang, tapi sekarang kita mereka nggak ada tuh, jadi kayak coba seandainya ada perasaan-perasaan begitu gitu ya. Walaupun memang sebenarnya itu kan nggak boleh katanya ya, nggak boleh ada perasaan begitu, tapi manusiawi gitu. Kalau kita tahu umur kita, waktu kita dengan orang-orang kita sayang itu sekian lama, pasti kita akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Gitu. Makanya gue selalu kadang-kadang suka menyelipkan konten-konten di platform gue untuk mengingatkan anak-anak yang masih mempunyai orang tua untuk meluangkan banyak waktunya dengan mereka, mumpung dikasih kesempatan. Nah itu dia juga. Gitu. Apapun kesibukan kalian, pentingnya kalian bermain, bersosialisasi itu penting. Tapi lebih penting lagi kalian menyempatkan diri waktu sama keluarga, sama ibu, sama bapak, untuk cuma sekedar say hello, menanyakan mereka mau makan apa, itu penting sekali hal kecil kayak begitu. Banget. Gitu. Sekarang zaman handphone ada kameranya, banyakin deh video daripada sama teman-teman. Betul. Bukannya nggak boleh sama teman-teman, tapi itu akan menjadi sebuah kenangan manis yang cuman itu yang bisa kita lihat, gitu. Kita bisa dengar suaranya langsung, bisa lihat wajahnya, gitu. Itu pengobat rasa kangen pada saat mereka nggak ada nanti. Dan terkadang itu
rasa ini benar-benar terasa ketika sudah hilang ya bro udah ya. Ada, udah. Dan ini dirasakan sama Irwan juga waktu itu ya. Ingat nggak? Jadi Irwan kan papa mamanya juga udah meninggal. Dan cuma beda sebulan. Beda sebulan dan COVID. Waktu itu ada satu inilah. Jadi waktu itu sempat tiba-tiba nangis karena mikirin mertua. Sayangnya mikirin mertua sakit gitu kan. Kaget juga kita. Kenapa enggak gue kebayang sama orang tua gue gitu loh. Maksudnya dia sedih, jadi sensitif gitu loh. Iya. Iya. Karena tuh papa aku sakit, kan papa aku lagi pengobatan jantung. Sakit, kita melo, tapi yang paling melo tuh Irwan malah. Karena dia udah ngerasain rasanya. Iya, ada rasanya. Jadi kayak dia tiba-tiba nangis, kayak mumpung masih ada, ayo pengobatan ini. Jadi malah dia yang paling melo gitu loh. Jadi karena udah ngerasain orang tuanya meninggal kan. Jadi jangan sampai rasa itu ada ketika itu udah hilang gitu. Oke. Boleh kan nggak? Kenapa ini kopi rasanya dipahit banget? Nggak pakai gula kayaknya. Kak, kan dulu itu kan kakak main sinetron ya, terus-terusan. Emang sekarang nggak kangen sama sekali untuk balik ke dunia sinetron? Nggak, dari umur berapa sih? Umur aku masih balita. Umur berapa ya waktu itu ya? 16 tahun kan, SMA kelas 2 ya? Iya, SMA kelas 2, sinetron Jineo Jini kan? Oh benar. Kalau ditanya kangen nggak? Ada rasa kangen, tapi kayaknya itu bukan menjadi apa ya? Kalau dulu kan ya, main syuting itu kayak satu keharusan. Kalau nggak dapat syuting kayaknya Nggak kerja? galau gitu ya. Kalau sekarang nggak sih? Rasa kangen iya, tapi saya menemukan kesenangan di tempat lain. Gitu. Okay. Dan memang udah doa saya dari zaman dulu, ya Allah kalau memang ada pekerjaan yang lebih bagus daripada ini, yang bisa membuat saya lebih banyak waktu sama keluarga, saya akan rela meninggalkan itu semua dan saya akan jalanin apa yang Allah kasih. Dan waktu itu dikasih kerjaan, tiba-tiba kakak ngajak untuk bikin brand baju busana muslim. Dan akhirnya kita sibuk dengan itu. Gitu. Jadi Indra memang punya 2 brand yang dipegang, yang punya ya, ownernya Indra sendiri. Selain Kopi Brook ini, ada juga apa nama busana-busananya bro? Sekarang jadi ganti Brookman Store. Brookman Store sekarang ya. Itu busana muslim ya? Busana muslim semuanya. Udah berapa tahun? 6 tahun, 7 tahunan ya kayaknya. 6 atau 7 tahun. Tapi total sih jadi 10 tahun. Oke, totalnya 10 tahun. Dulu merger sama kakak, tapi sekarang udah pisah. Jadi brand saya sendiri udah 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Jadi itu memang benar menggantikan ya? Menggantikan, dan syukur alhamdulillah dengan kerjaan itu membuat saya agak sedikit membatasi diri untuk bergaul. Kalau dulu kan kita gaul ke tempat-tempat hingar-bingar. Aku langsung gini, aku dan temen-temenku. Kenapa nih kalau lampu korslet kedap kedip ya. Lampunya kurang daya. Jadi kayak akhirnya punya bisnis begitu. Pada saat diajak sama teman-teman, gue udah nggak boleh ke tempat begituan, kan gue udah punya bisnis beginian. Nanti apa yang awalnya yang bikin ini adalah itu dulu karena ya itu, pertama. Karena punya bisnis itu gitu. Ada hikmahnya juga ya, Masya Allah ya? Ada hikmahnya. Dan tapi masih pada saat itu, aduh kayaknya gue jangan-jangan salah ngambil bisnis nih. Gue jadi nggak bebas nih gitu kan. Ada perasaan begitu, tapi lama-lama kalau gue pergi ke tempat begituan, nanti bisnis yang selama ini kita bangun kan jadi berantakan. Hanya gara-gara kita pergi ke tempat begituan, walaupun misalkan dalam rangka diajak teman karena ada ulang tahun di situ gitu kan. Gitu ya. Tapi enggak lah gitu. Enggak, akhirnya alhamdulillah tuh sama sekali stop. Gara-gara bisnis malah membuat lo jadi ada batasan lah. Ada batasan. Gitu ya? Udah gitu juga kayak kalau dulu kan pergi ke restoran tuh cuek-cuek aja kalau misalkan ada minuman apa segala macam ya. Kalau sekarang jangan sampai dong ada minuman begitu, nanti kalau misalkan tapi kalau nggak ada minuman haus dong bro ya. Minuman ini maksudnya. Oh iya. Minumannya yang ini loh. Yang ada di botol loh. Botol kaca. Apa kecap gitu. Lebih ada pagernya sendiri. Ada pagernya gitu dan itu apa ya? Positif banget kalau dibilang hidayah kayak terlalu besar ya, tapi Allah itu apa ya, melakukan sesuatu tuh secara misterius. Kita nggak pernah tahu hidup kita akan diarahkan kemana gitu ya. Walaupun mungkin bukan dengan proses kajian yang saya datangin atau pengajian apa segala macam, tapi dengan proses pekerjaan yang akhirnya malah hikmahnya dari bisnisnya. Ya kayak gitu. Bisnis yang nggak pernah kita duga-duga orang bisnis baju. Saya juga ngerti baju apa. Dan di awalnya itu dari doa lo ya awalnya. Lo bilang doa tadi kan? Iya. Doa dulu ya Allah kalau ada ini biar lebih dekat sama keluarga. Iya. Diijabah ya? Iya. Karena gue tuh keselnya tuh dunia entertain itu kayak apa ya?
kok gue dibully ya gitu. Dibully maksudnya? Dibully maksudnya jadi public figure kan pasti ada omongan ABCD. Udah gitu gue takut ketemu wartawan. Ada perasaan tidak nyaman gitu untuk berada dalam posisi tanya-tanya yang nggak mau lo jawab. Yang nggak mau gue jawab dan akhirnya itu membuat perasaan gue sakit gitu. Oh karena juga lo ada memang yang tadi lo bilang introvert ya? Introvert gue gitu. Gue nggak suka apa ya? Sebenarnya nggak suka dengan akibat dari menjadi seorang public figure-nya gitu. Gue cuma suka proses pekerjaannya, mendapatkan uang untuk gue pribadi dan buat keluarga gitu. Tapi gue nggak suka dampak dari itunya. Jadi spotlight, orang menjadi pengen tahu, akhirnya menduga-duga dan berprasangka yang gue berasa udah berusaha sebaik mungkin, sedalam koridor-koridornya gitu dalam bekerja gitu. Tapi kenapa ada orang-orang yang seenaknya aja ngomong gitu. Makanya kalau memang untuk melepaskan popularitas, buat gue pribadi tuh bukan suatu hal yang sulit gitu, karena gue udah nggak nyaman. Buat gue tuh dari kenyamanan itu. Dari lo emang udah nggak nyaman ya? Nggak nyaman gitu loh. Makanya bahasanya kan kadang-kadang pilihan orang itu masih mikir, aduh sayang banget padahal kan soalnya sumber income gue kan di sini gitu loh. Kan ada juga berpikir seperti itu. Ya udah deh, gue nggak nyaman nggak apa-apa. Yang penting gue masih bisa dapat dari sini, misalnya kayak gitu kan. Tapi lo memang lebih ketidaknyamanan lo itu ya. Nyaman, dan lo berdoa lo akhirnya dapat bisnis ini dan ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah lo ya. Selagi kita berusaha berdoa ya pasti ada jalan keluarnya lah. Kita nggak pernah tahu, menduga-duga. Kalau dulu kayak pergi ke Ka'bah pada saat karir gue lagi terjun bebas gitu kan, pergi ke umroh itu pun dapat endorse ya alhamdulillah gitu. Gue berpikiran gini, astagfirullahaladzim, nggak usah disebutin endorse-nya bro. Nggak apa-apa karena memang lagi nggak punya duit bro. Oh iya, Masya Allah. Nggak punya duit, tiba-tiba diajak lah sama Umi Pipik ya. Iya, Umi Pipik. Sama almarhumah Uji. Oh, almarhum Uji rahimahullah. Gitu. Terus pergilah ke umroh, terus di situ ada makam Rasul kan, terus doa di situ di luarnya tuh. Berdiri itu, ya Allah, dari mana ya aku dapat uang biar nanti aku bisa ngajak keluargaku datang ke sana. Masya Allah. Datang ke sini. Datang ke sini gitu kan nggak pernah ada bayangan karena dunia entertain tuh udah dibuang jauh-jauh deh gitu. Oh jadi lo waktu itu sempat akhirnya maksudnya gini, memutuskan untuk tidak di dunia entertainment lagi, abis itu terjun bebas tuh, artinya secara income kan? Iya secara income. Nah abis itu tapi lo tetap nggak mau tetap kekeh ya? Artinya gue tetap nggak mau di entertainment? Nggak mau, udah nggak mau. Akhirnya sampai di satu titik lo umroh waktu itu dan lo berdoa di situ. Dan berdoa di situ, ya Allah apa ya kira-kira ya gitu yang bisa membuat pekerjaan apa yang kira-kira bisa membuatku bisa membawa keluarga datang lagi ke sini. Masya Allah. Gitu. Dan alhamdulillah itu terjawab dengan gitu. Selang beberapa tahun lah datang. Bisa. Walaupun nggak secara full ya. Iyalah. Tapi ya setidaknya kalaupun saya mau pergi sama keluarga, sekarang ini bisa gitu. Udah ada tempat untuk mencari uang yang betul. Tuh, Masya Allah. Yang jelasnya gitu. Semua tuh ada harapan ya. Namanya maksudnya artis tuh orang tuh kiranya tuh artis semuanya tuh senang. Selalu di atas. Iya. Selalu di atas. Dia nggak tahu ada momen-momen kita nggak punya duit. kita aku. Awal kita nikah kan juga berarti sinetron kak. Jadi kan pasti ada terjun bebasnya juga. Terus tiba-tiba Allah kasih, tiba-tiba dia di perusahaannya tiba-tiba jual kue lah, oleh-oleh. Terus alhamdulillah kita clothing line-nya bagus. Jadi kayak itu yang orang tuh kirain jadi artis kita selalu di enak atas. gitu loh. Padahal kan perjuangan kita juga Masya Allah gitu ya. Maksudnya bisnis juga pernah gagal juga gitu. Jadi kayak maksud aku ini kayak nyemangatin orang-orang kayak semuanya tuh pasti Allah kasih jalan di arah yang kita nggak sangka-sangka. Betul. Kayak Kak Indra yang buka di bidang fashion, tiba-tiba bidang fashionnya yang bagus. Syar'i pula nggak gitu. Ya Masya Allah gitu kan. Malah itu yang jadi pembatas-batasnya kehidupannya kan. Gue gambar aja gue nggak bisa. Gambar rok aja gue cuma segi. Udah gitu. Udah shit. Kak Wisnu yang gue bikinin omelet pakai bukan ya tapi pakai sirup dibilang enak, dia bisa bikin serundul Malang coba kan. Alhamdulillah. Padahal taste-nya nggak sebagus itu gitu kan. Jadi kayak enak semua bagi. Jadi maksud aku kan kayak bener kata Kak Indra tuh kayak Allah itu selalu ngasih sesuatu yang kita tuh nggak nyangka gitu kan. Kayak kenapa ini ya, tapi baik menurut Allah gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi ngedrop bisnisnya pas segala macem, ya udah ikhtiar aja jalan terus, siapa tahu Allah akan ngasih
sesuatu yang indah di depannya tapi kita nggak nyangka gitu kan. Allah pasti akan kasih gitu selagi kita masih berusaha dan berdoa yang yakin. Betul. Dan jangan pernah gue tuh lagi belajar untuk kayak enggak lah, Allah pasti akan memberikan ini. Allah tahu apa yang terbaik gitu kan. Allah harus belajar untuk yakin bahwa ada rezeki kita di depannya dan Allah sudah menakarkan rezeki setiap umat. Bahkan semut pun sudah ada rezeki untuk mereka makan gitu ya. Kenapa kita merasa kayak yakin Allah akan memberikan rezeki ya. Selagi kita mau berusaha pasti ada jalannya. Masya Allah. Ya doa udah pasti ya. Dan ikhtiar jangan lupa nih. Jangan hanya doa doang kan. Doa mulu, ikhtiarnya enggak gitu ya. Masya Allah, Kak Indra, makasih banyak ya. Gak kerasa. Aduh, masih pengen nanya ini aku sebenarnya. Udah disuruh kayak ngeditnya pengen udah panjang. Disuruh, Masya Allah loh, Masya Allah. Oke, yang nangis aja diedit ya. Jangan dong. Itu aku kelihatan rapuh. Aku kan ceria orangnya. Kak, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, sama-sama doa. Semua harapannya tercapai, semoga Allah jabah di waktu yang tepat. Amin, dan makasih banget kita dapat pelajaran banyak banget. Kayak ini tuh kayak menunjukkan emang mungkin Kakak nggak mau ngomong hidayah atau apapun, tapi kalau menurut aku caranya Allah tuh unik gitu loh. Maksudnya ada yang dapat hidayahnya di tempat kajian, ada yang dapat hidayahnya karena kehilangan, karena pekerjaan, ada yang mimpi, orang beda-beda lah gitu kan. Jadi ya Allah tuh emang maha besar lah ya, maha kuasa, tahu titik lemahnya manusia yang bisa di gitu itu. Tapi kita juga harus ngebuka hati kita untuk menerima itu ya, karena itu kan nggak bisa datang sendirinya. Benar. Dan itu aku percaya karena Ustaz pernah bilang kita tuh kayak gini sekarang, jangan pernah berpikir nggak ada andilnya doa orang tua kita dulu. Aduh pasti kita tuh masih selamat dalam banyak hal karena dua orang tua salah kita di sepertiga malam, mereka nangis-nangisin kita, doain kita setiap hari. Karena aku ngerasa ketika jadi orang tua, kadang-kadang kita tuh sering banget lupa doain kita sendiri. Pasti nih doain anak. Padahal Ustadz negor, kita juga harus doa buat keselamatan kita sendiri, keselamatan, terus minta taubat untuk diri kita sendiri. Kayak maksudnya alhamdulillah kan Allah kasih kesempatan tahun ini kemarin haji kan. Itu benar-benar yang diingat di kepala anak. Maksudnya orang tua yang namanya orang tua gitu kan. Pasti kan orang tua kita dulu juga doainnya anak terus gitu. Jadi kayak menurut aku kayak lagu ya, berasa. Coba kalau pas nge-review tuh gini, ini nggak enak. Gara-gara Kak Ivan ngomong Teh Dewi Persik, jadi mungkin nadanya agak dandut dikit gitu ya. Agak ada cengkoknya. Jadi ya kita banyak ditolong sama doa-doa orang tua sih. Masya Allah, ya. Masya Allah. Makasih Kak. Makasih. Makasih Kak juga. Sama-sama. Jangan lupa datang ke sini. Ya, Kopi Bro. Ini alamatnya nih, Kopi Bro. Di sini juga ada Instagramnya untuk baju syar'inya Kak. Baju syar'i. Ya. Oh iya, aku juga mau makasih sama Siren waktu itu ditolongin untuk foto gitu. Ada foto baju. Oh, foto baju Kakak ini udah lama banget ya. Dan maksudnya aku menghargai gitu ya. Aku minta bantuan dan dia nggak nanya-nanya bajunya apa. Masya Allah. Dia langsung oke aja. Masya Allah. Baik banget ya. Masya Allah. Baik banget, beneran serius gitu. Mungkin dia lupa, tapi buat gue pribadi itu kayak. Gue inget Kak, udah lama banget. Iya, tapi maksudnya ya kan kita menghubungin bukan cuma 1-2 orang ya, tapi dia satu-satunya yang nggak pernah nanya bajunya apa. Karena dia mau niat nolong ya nolong aja. Masya Allah. Alhamdulillah gratis nih makanan kayaknya. Emang gratis, tenang, gratis. Bungkus lagi.